Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Anton Energi. Kali ini saya akan membahas bagaimana menghitung kebutuhan udara pembakaran batu bara, gitu ya. Jadi ini konten ini dibuat atas permintaan salah satu subscriber, yaitu meminta penjelasan bagaimana cara menghitung yang video sebelumnya, yaitu efisiensi termal, gitu ya. Baik, silakan dilihat video ini hingga akhir sehingga bisa lebih paham, gitu ya. Dalam proses pembakaran batu bara, tentu kita membutuhkan udara pembakaran, gitu ya, yang disediakan oleh udara di sekeliling kita disuplai oleh fan, gitu ya. Pada kasus ini kita gunakan perhitungan untuk beban pembangkit 100 megawatt. Silakan ini bisa dihitung juga untuk furnace, untuk fire heater ataupun hal-hal yang lain yang dimana terjadi proses pembakaran, dan tidak hanya pembakaran batu bara, pembakaran gas alam atau pembakaran bahan bakar cair juga bisa dihitung seperti ini, gitu ya. Pada kasus ini kita gunakan 70 ton per jam batu bara atau setara dengan 70.000 kg per ton batu bara. Kita ingin tahu berapa laju alir udaranya, normal meter kubik per jam, dengan ekses udara yang nanti kita suplai adalah 20%. Serta yang kedua adalah bagaimana komposisi daripada gas buang. Karena apa? Karena gas buang ini menjadi indikasi awal apakah proses pembakaran berjalan dengan baik dan sempurna, yaitu dilihat dari kandungan komposisinya, apakah CO2 atau CO, dan O2 itu dimonitor. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita untuk menghitung kebutuhan udara pembakaran, yaitu harus mengetahui analisa ultimate batu bara, extrusive di sini basisnya. Ada unsur-unsur seperti ini, yaitu unsur C, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur, air, dan abu. Abu ini nanti jatuh ataupun terbawa, dan tapi kita recovery, tidak bereaksi. Sedangkan air berubah fase dari cair menjadi uap, gitu. Jadi nanti yang kita hitung dalam perhitungan pembakaran adalah CHN, S, dan O adalah sebagai nanti mengurangi kebutuhan udara pembakaran. Ini persennya adalah persen berat. 43,05 adalah unsur C, hidrogen 3,27, nitrogen 0,57, oksigen 14,11, sulfur 0,12, air 35,08, serta abu 3,8. Nah, ini persen berat ini kita hitung nantinya untuk mengetahui laju alir massa. Jadi persen berat ini yang tadi itu dikalikan dengan 70.000 kg per jam laju alir batu bara. Sehingga 0,4305 dikalikan 70.000 hasilnya adalah 30.135 kg per jam unsur karbonnya, gitu ya. Nah, kemudian kita yang butuhkan dalam proses pembakaran itu adalah reaksi stoichiometris, itu laju alir mol. Maka kita bagi laju alir massa ini dengan berat molekul. Jadi masing-masing unsur ini punya berat molekul. Misalnya karbon berat molekulnya 12 kg per kilomol. Hidrogen kilogram per kilomolnya adalah 1. Nitrogen berat molekulnya 14. Oksigen 16, sulfur 32, dan yang terakhir adalah air 18, gitu ya. Nah, dari sini jadi laju alir massa dibagi dengan berat molekul akan mendapatkan laju alir mol, satuannya kilomol per jam. Jadi 30.135 dibagi 12 sama dengan 2.511,25 kilomol per jam. Hal yang sama kita lakukan, yaitu untuk hidrogen 2289 dibagi 1 sama dengan 2289 kmol per jam. Nitrogen 399 dibagi 14 hasilnya 28,50 kmol per jam.
kemudian oksigen 9877 dibagi 16 hasilnya 617,32 kmol per jam. Kemudian sulfur 84 dibagi 32 hasilnya adalah 2,63 kmol per jam. Serta yang terakhir adalah air 24.556 dibagi 18 hasilnya adalah 1.346,22 kmol per jam. Nah itu kita udah dapatkan laju alir mol. Nah, dari laju alir mol ini kita buat reaksi masing-masing unsur reaksi pembakaran. Jadi kalau C dibakar dengan menggunakan oksigen akan menghasilkan gas CO2. Kita lihat koefisien reaksinya 1, 1, 1, yaitu 1, 1, 1. Sehingga laju alir mol untuk C, O2 dan CO2 itu sama, yaitu 2511,25 kmol per jam. Jadi dalam pengertiannya untuk membakar 2511,25 secara stoikiometris membutuhkan oksigen 2511,25 kmol per jam dan dihasilkan CO2 gas sebanyak 2511,25 kmol per jam. Nah, untuk unsur-unsur lainnya sama, kita lakukan pembakaran. Selanjutnya adalah unsur hidrogen. Nah, hidrogen ini dibakar tidak membutuhkannya lebih sedikit oksigen, gitu ya. Jadi di sini dalam pengertian 1/4 koefisien reaksinya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat hasilnya adalah setengah dari hidrogennya 1, di sini juga harus 1. Maka di sini oksigennya adalah setengah. Maka kita tahu di sini ada O2 kalikan 1/4 sama dengan setengah. Jadi untuk 1 mol hidrogen itu dibakar membutuhkan 1/4 oksigen menghasilkan setengah H2O. Maka hitungannya 2289 kmol per jam hidrogen itu dibagi 4 untuk mendapatkan oksigen yaitu 572,25. Kemudian untuk menghasilkan uap airnya itu setengah molnya dari hidrogen yaitu 1144,5. Ini adalah reaksi pembakaran unsur H. Selanjutnya untuk unsur nitrogen gitu. Nah, nitrogen ini dibakar dalam pengertian dia akan menghasilkan gas NOx sepertinya gitu ya. Nah, di sini kita ambil NOx-nya adalah NO2. Sebenarnya ada N2O, NO, kita pakai NO2 di kasus ini. N-nya sendiri unsur sulfur solidnya ini padatan gitu ya, 28,5 kmol per jam. Koefisien reaksinya 1, 1, 1. Sehingga laju alir yang oksigen yang dibutuhkan itu sama dengan laju alir nitrogen yaitu 28,5 kmol per jam. Kemudian NO2-nya juga sama, yang dihasilkan adalah 28,5 kmol per jam. Selanjutnya untuk yang pembakaran berikutnya adalah sulfur. Sulfur dalam batu bara ini kecil tetapi sangat berbahaya gitu ya, dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan jelasnya di sini. Maka perlu kita kendalikan nantinya gitu ya. Nah, kita cek di sini sulfurnya 2,63 kmol per jam. Koefisien reaksinya 1, 1, 1, maka dibutuhkan oksigennya 2,63 kmol per jam. Dan dihasilkan di gas buang SO2-nya sama yaitu 2,63 kmol per jam. Nah, ini kebutuhan oksigen pembakaran sudah diketahui. Nah, sekarang ada satu lagi yang kita harus paham bahwa air yang ada di batu bara itu akan menguap dari cair di dalamnya menjadi uap air, yaitu sebesar laju alirnya sama, laju alir molnya karena hanya berubah fase. Jadi 1364,22 kmol per jam menjadi 1364,22 kmol per jam. Nah, kemudian yang terpenting kita harus pahami adalah unsur oksigen dalam batu bara, gitu ya. Karena unsur oksigen dalam batu bara ini akan keluar dan sehingga akan terjadi reaksi dulu di dalam dengan C, H, S atau N, gitu ya. Sehingga ini perlu kita hitung sebagai persediaan oksigen yang ada di batu bara. Dengan demikian nantinya
udara atau oksigen yang disuplai dari udara itu berkurang gitu ya. Jadi O2, O oksigen, sulfur, solid gitu ya, 617,32 kilomol per jam itu akan berubah menjadi O2 sehingga di sini setengah koefisiennya karena ini satu, ini supaya ini satu gitu ya. Maka oksigennya O2 menjadi 308,66 kilomol per jam. Nah, inilah yang nanti menjadi perhitungan kebutuhan udara stoikiometris, dalam hal ini adalah oksigennya akan berkurang karena ada O2 yang ada di dalam batu bara. Dari tadi yang ada reaksi pembakaran C, pembakaran hidrogen, nitrogen, dan sulfur, kita buat kebutuhan oksigen total yang nantinya akan beralih ke kebutuhan oksigen total dari udara. Ini dari pembakaran dulu, yaitu untuk pembakaran unsur karbon butuhnya 2511,25 kilomol per jam, unsur hidrogennya 572,25 kilomol per jam, unsur nitrogen 28,5, unsur sulfurnya 2,63 kebutuhan oksigennya. Kita totalkan dapat 3114,63 kilomol per jam. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di batu bara ada oksigen, ini sebagai pengurang untuk kebutuhan oksigen secara stoikiometris di sini. Jadi total yang tadi itu 3114,63 kita kurangi dengan jumlah oksigen yang ada di batu bara sebesar 308,66. Dengan demikian oksigen secara stoikiometris yang disediakan oleh udara sebesar 2805,97 kilomol per jam. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan secara aktual? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kita ingin kondisi ekses udaranya adalah 20%. Di dalam di dalam udara itu terdiri dari 21% mol atau volume O2, 79% adalah volume nitrogen. Dengan demikian, kalau kita tadi menghitung kebutuhan oksigen secara stoikiometris yang harus disuplai oleh udara itu 2805,97, ini tinggal dibagi dengan 21% volume sehingga akan tahu kebutuhan udara stoikiometri yaitu sebesar 13.361,76 kmol per jam. Jadi ini dibagi 0,21, besarannya adalah 13.361,76 kmol per jam. Nah, kemudian ada kata-kata di sini adalah 20% ekses, sehingga 20% berlebih, atau dalam pengertian tadi stoikiometri itu ada 100%-nya ditambah 20%, sehingga sama dengan 120% atau 1,2. Jadi nilai stoikiometri ini untuk mendapatkan aktual dikalikan dengan 1,2. Dapat 16.034 kmol per jam pada kondisi udara aktualnya adalah 20% ekses. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita urai. Ada yang oksigen, ada yang nitrogen. Jadi 16.034 kmol per jam udara aktual ini 21%-nya adalah oksigen, kemudian 79%-nya adalah nitrogen. Kita tinggal kalikan 0,21 kalikan 16.034 dapat 3367 kilomol per jam O2. Kemudian ini dikalikan berat molekul O2 32 dapat kilo laju alir masanya kilogram per jam O2 yaitu 107.749 kg per jam O2. Hal yang sama kita lakukan untuk nitrogen. Kita kalikan laju alir udara aktual ini 16.034 dengan 79% atau 0,79. Dapatnya adalah 12.670 kmol per jam nitrogen. Ini dikalikan dengan berat molekul nitrogen yaitu 28 sehingga dapat laju alir
massa nitrogen, yaitu sebesar 354.674. H2 laju alir massa ini kita jumlahkan, yaitu laju alir oksigen ditambah dengan laju alir nitrogen, itu adalah laju alir massa udara aktual 462.423 kg per jam, atau setara kalau kita konversikan ke normal meter kubik per jam itu 358.022 normal meter kubik per jam. Nah, ini silakan nanti ini tinggal dilihat dari kemampuan fan-nya gitu ya. Seperti itu. Dan biasanya ada udara itu dibagi-bagi, ada udara primer, udara sekunder, bahkan ada udara tersier gitu ya. Nah, sehingga kini kita bisa masukkan ke sini laju alir udara aktual dengan 20% gitu ya. Nah, sekarang berarti sudah selesai untuk kebutuhan udara. Yang belum apa? Yaitu komposisi dari gas buang dengan basis kering di sini. Nah, ini kita harus buat tabel seperti ini. Kita jumlahkan tadi CO2, kita lihat lagi biar paham. CO2 itu sama dengan 25 11,25. Nah, ini kita masukkan ke sini. Ini kita hilangkan komanya. Jadi 25 11 kita masukkan semuanya. H2O. H2O ini ada dua, yaitu H2O dari pembakaran hidrogen sama H2O yang ada di batu bara. Kita jumlahkan molnya. Jadi kita jumlahkan H2O yang 1144,5 ini dijumlahkan dengan H2O yang 1364,22 yang dari batu bara, air yang sudah ada di batu bara. Sehingga di sini kita bisa lihat 2509 untuk unsur airnya. Kemudian NO2-nya 29, SO2-nya 2,6. Oksigen yang tidak terbakar karena kita masukkan ekses, maka di gas buang akan ada oksigen berlebih, yaitu 561 kmol per jam, dan ada nitrogen yang tidak terkonversi karena nitrogen adalah gas inert sebesar 12.667. Dari sini kita kalikan dengan berat molekulnya dari senyawa ini. CO2 sama dengan berat molekulnya 44, yaitu dari mana? C-nya 12, O2-nya adalah 32. 12 tambah 32, 44. H2O-nya 18, NO2-nya 46, SO2-nya ini 64. Ini salah. Nah, 64. O2-nya 32, kemudian N2-nya 28 gitu ya. Ini saya perbaiki sedikit, ada kesalahan sedikit gitu ya. Nah, kemudian dikalikan, ini perkaliannya sudah benar gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat laju alir massanya adalah laju alir mol dikalikan dengan berat molekul gitu ya, sama dengan 110.495. Kemudian untuk H2O sama 2509 kalikan berat molekul, hingga yang terakhir adalah N2 yaitu 354674. Ini dapatkan dari laju alir mol dikalikan dengan berat molekulnya. Kita jumlahkan, laju alir massanya adalah lebih dari 500.000 yaitu 529.763. Nah, kemudian tadi dihitungnya adalah basis kering persen molnya di komposisi di gas buang. Nah, kalau komposisinya adalah basis kering, kita tidak masukkan H2O. Ini kita tidak masukkan, sehingga nanti laju alir dari mol ini dibagi dengan mol total tanpa H2O. Nah, ini basis kering, didapatkan nilainya adalah untuk CO2 15,92 dan O2 3,56 dan mayoritas adalah N2. Nah, inilah indikator kita, yaitu kita monitor O2. Kalau misalnya O2-nya kurang dari ini, berarti ada kemungkinan di situ ada kebocoran atau ketidaktepatan dalam analisa ultimate seperti itu, atau gas monitoringnya, instrumentasinya tidak tepat gitu ya. Tetapi kalau dia lebih, misalnya katakanlah di sini tertulis 5% gitu ya, ada berapa kemungkinan juga gitu ya. Apakah di situ alat monitoringnya pertama instrumentasinya belum tepat gitu ya, kita harus kalibrasi gitu ya.
Atau yang kedua adalah adanya udara yang terinterupsi masuk ke dalam, gitu ya, dari tempat-tempat yang mungkin ada tempat-tempat kebocoran, gitu ya. Atau yang ketiga adalah terbentuknya gas CO, sehingga reaksi pembakaran C plus O2 tidak membentuk CO2 tetapi membentuk CO. Maka di komposisi gas buang harus dianalisa juga CO-nya. Apabila kita temukan gas CO, maka di situ bisa kemungkinan tidak terjadi pembakaran sempurna. Keempat, ada unburned carbon, yaitu ada karbon di bottom ash atau fly ash yang tidak terbakar, gitu ya. Nah, itulah jadi komposisi gas buang ini akan menjadi indikasi kinerja dari proses pembakaran. Setelah itu kita akan lakukan lebih lanjut, dan ini bisa sebagai indikator bahwa efisiensi thermal yang turun itu bisa diakibatkan dalam identifikasi di gas buangnya, gitu ya. Maka penting kita melakukan audit energi, gitu ya. Termasuk di sini adalah melihat komposisi gas buangnya, gitu ya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Oh, ini kita bisa lihat rangkumannya di sini, gitu ya. Jadi kita lihat di sini seperti yang tergambar dari proses sebelumnya, gitu ya. Di video sebelumnya kita pakai di sini 70.000. Nah, komposisinya seperti ini, gitu ya. CO2, O2. Jadi saya tadi katakan bahwa O2, CO2 sebagai indikator untuk di dalam. Dan kalau misalnya ada CO, maka kita bisa lihat proses pembakarannya seperti apa. Berarti itu tidak sempurna kalau ada gas CO. Atau di sini ada karbon di abu. Kita analisa abunya, ternyata ada unburned carbon, karbon yang tidak terbakar, gitu ya. Nah, itu penting kita mengetahui titik-titik keluarnya, gitu ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dari Anton Energi. Gitu, selanjutnya silakan untuk subscribe, gitu ya. Karena insya Allah saya akan coba terus memberikan materi atau dalam arti konten-konten yang bermanfaat dan terfokus ke arah energi, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.